Selamat datang di channel Cerita Kehidupan. Sebelum lanjut ke cerita selanjutnya, yuk subscribe dan like. Absen dulu di kolom komen ya ah. Malam itu, hujan turun membasahi Jakarta dengan ritme yang monoton, menciptakan suasana sendu yang seolah menjadi firasat bagi Maya. Di dalam rumah mewah bergaya minimalis itu, Maya sedang menata vas bunga di meja makan. Jam dinding menunjukkan pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Ia baru saja selesai menghangatkan sup ayam jahe kesukaan Aris, suaminya. Aris adalah sosok suami yang nyaris sempurna di mata publik. Tampan, karismatik, dan tampak begitu mencintai istrinya. Namun, belakangan ini, Maya merasakan ada jarak yang tak kasat mata. Aris lebih sering pulang terlambat dengan alasan rapat proyek besar di kantor milik keluarga Maya. Sebagai putri tunggal dari pengusaha properti ternama, Maya memang memberikan segalanya untuk Aris, termasuk posisi strategis di perusahaan ayahnya. Suara gerbang terbuka memecah lamunan Maya. Tak lama kemudian, pintu depan terbuka, memperlihatkan Aris yang tampak lelah namun tetap rapi dengan setelan jas abu-abunya. "Kamu belum tidur, sayang?" tanya Aris sembari mengecup kening Maya. Aroma parfum mahal yang bercampur dengan bau hujan menguar dari tubuhnya. "Aku menunggumu. Supnya masih hangat, mau makan?" jawab Maya lembut. Aris menggeleng kecil sembari melonggarkan dasinya. "Aku sudah makan di kantor tadi. Capek sekali. Mei, aku mau langsung ke ruang kerja sebentar. Ada dokumen yang harus aku cek sebelum besok pagi. Jangan diganggu dulu ya." Maya mengangguk patuh. Ia terbiasa dengan etos kerja Aris yang tinggi. Namun, ada sesuatu yang tertinggal di saku jas Aris saat pria itu melepaskannya dan menyampirkannya di kursi makan, sebuah getaran ponsel. "Mas, ponselmu bunyi," panggil Maya. Aris berbalik cepat, hampir terlihat panik. Ia menyambar ponselnya dengan gerakan yang terlalu terburu-buru untuk seseorang yang mengaku hanya menerima pesan kerja. "Oh, ini dari kantor. Aku masuk dulu ya." Maya terdiam di ruang makan. Entah mengapa, dadanya terasa sesak. Rasa penasaran yang selama ini ia tekan tiba-tiba membuncah. Ia melihat ponselnya sendiri di atas meja. Sebuah notifikasi muncul. Layarnya menyala, memperlihatkan sebuah panggilan masuk yang aneh. Panggilan dari ponsel Aris. Rupanya, dalam ketergesaannya tadi, Aris tidak sengaja menekan nomor Maya atau mungkin fitur pocket dial aktif karena layar ponselnya tidak terkunci sempurna. Tanpa berpikir panjang, Maya mengangkat telepon itu. Ia menempelkan ponsel ke telinganya, namun tidak mengeluarkan suara. Dari seberang sambungan, ia tidak mendengar suara rekan kantor. Ia mendengar suara pintu ruang kerja yang tertutup rapat, lalu desahan napas Aris yang lega. Dan kemudian, suara itu muncul. Suara yang akan mengubah hidup Maya selamanya. "Halo, sayang? Iya, aku sudah di rumah. Si bodoh itu sudah di dapur. Dia tidak curiga sama sekali," ucap Aris. Suaranya berubah total. Tidak ada lagi nada lembut yang penuh wibawa. Yang ada hanyalah nada rendah yang penuh kelicikan. Darah Maya terasa berhenti mengalir. Jantungnya berdegup kencang hingga telinganya berdenging. "Sabar ya, Siska. Aku tahu kamu lelah menyembunyikan perutmu yang mulai membesar. Aku juga tidak sabar ingin mengelus perutmu setiap malam," lanjut Aris dengan nada memuja. Maya menutup mulutnya dengan tangan, menahan isakan yang hampir pecah. "Siska, perut membesar? Apakah suaminya baru saja mengakui bahwa selingkuhannya sedang mengandung?" "Dengar, sayang." Suara Aris kembali terdengar. Kali ini lebih serius. "Kita hanya perlu bertahan sedikit lagi. Ayah si Maya itu kondisinya makin kritis. Pengacaraku bilang, cek warisan senilai 15 miliar itu akan segera cair dalam minggu-minggu ini atas nama Maya sebagai ahli waris tunggal. Aku sudah menyiapkan dokumen kuasa agar uang itu masuk rekening proyek yang kukelola." Hening sejenak, seolah Aris sedang mendengarkan rengekan di seberang sana. "Jangan menangis, Siska. Begitu uang 15 miliar itu cair dan masuk ke genggamanku, aku tidak butuh dia lagi. Aku akan segera menceraikan istri bodohku itu. Dia pikir aku mencintainya?
Aku hanya mencintai akses yang dia berikan ke harta keluarganya. Setelah ini, kita akan pindah ke Bali, memulai hidup baru dengan anak kita. Tunggu saja, oke? Klik. Sambungan terputus. Maya berdiri mematung di tengah ruang makan yang remang-remang. Dunianya yang selama ini ia bangun dengan kepercayaan, pengorbanan, dan cinta, runtuh dalam hitungan detik. Kata-kata, istri bodoh, terus terngiang di kepalanya seperti kaset rusak. Selama 5 tahun pernikahan, Maya telah menjadi tameng bagi Aris. Ia membela Aris saat ayahnya meragukan kemampuan pria itu. Ia memberikan saham pribadinya agar Aris memiliki suara di dewan direksi. Dan semua itu hanya dianggap sebagai batu loncatan menuju uang 15 miliar. Air mata Maya jatuh. Tapi bukan air mata kesedihan yang lemah. Itu adalah air mata panas yang membakar seluruh rasa cintanya hingga menjadi abu. Ia menatap ke arah pintu ruang kerja yang tertutup rapat. Di balik pintu itu, ada pria yang sedang merencanakan kehancurannya. Begitu ya, Mas? Bisik Maya pada kegelapan. Kamu menginginkan 15 miliar itu? Kamu menginginkan perceraian? Maya menghapus air matanya dengan kasar. Ia tidak akan berteriak. Ia tidak akan masuk ruangan itu dan menjambak rambut Aris atau memaki-makinya. Itu terlalu murahan. Jika Aris menganggapnya bodoh, maka ia akan memainkan peran itu dengan sangat sempurna hingga Aris sendiri yang akan memohon ampun di kakinya. Ia kembali ke meja makan, memindahkan vas bunga yang tadi ia tata ke posisi semula. Tangannya yang tadi gemetar kini menjadi sangat tenang. Kamu ingin bermain api, Aris? Maka aku akan memastikan kamu terbakar sampai tak ada lagi yang tersisa. Batin Maya dengan dingin. Malam itu, hujan di luar semakin deras. Namun di dalam hati Maya, badai yang lebih besar baru saja dimulai. Sebuah rencana mulai tersusun di kepalanya. Sebuah rencana yang akan membuat Aris menyesali setiap kata yang ia ucapkan di telepon tadi. Pagi menyapa dengan cahaya matahari yang menembus celah gorden kamar. Namun bagi Maya, cahaya itu terasa menyilaukan dan menyakitkan. Ia terbangun sebelum alarm berbunyi, dengan jantung yang masih berdegup kencang mengingat rekaman suara di kepalanya semalam. Di sampingnya, Aris masih terlelap dengan napas teratur. Wajahnya tampak begitu polos dan tenang, sebuah topeng sempurna yang selama 5 tahun ini berhasil menipunya. Maya bangkit perlahan, memastikan gerakannya tidak mengusik tidur sang pengkhianat. Ia melangkah ke kamar mandi, menatap pantulan dirinya di cermin besar. Matanya sedikit sembab, namun ada binar dingin yang baru pertama kali muncul di sana. Istri bodoh, bisiknya pada cermin. Mari kita lihat seberapa bodoh wanita yang akan menghancurkan hidupmu, Aris. Setelah menyiapkan sarapan seperti biasa, roti bakar gandum dan kopi hitam tanpa gula kesukaan Aris, Maya duduk dengan tenang menanti suaminya turun. Saat Aris muncul dengan senyum lebar dan sapaan, "Selamat pagi, sayang," yang terdengar begitu memuakkan, Maya membalasnya dengan senyum manis yang telah ia latih di depan cermin. "Pagi, Mas. Tidurmu nyenyak?" tanya Maya sembari menuangkan kopi. "Nyenyak sekali. Hanya sedikit pusing memikirkan laporan keuangan kantor yang harus selesai minggu ini," jawab Aris berbohong tanpa berkedip. "Oh ya. Bagaimana kabar papa pagi ini? Sudah ada telepon dari rumah sakit?" Maya merasakan remasan di dadanya. Aris bukan menanyakan kesehatan ayahnya karena peduli, melainkan karena ia sedang menghitung mundur waktu kematian sang mertua demi cek 15 miliar itu. "Kondisi papa masih stabil, tapi dokter bilang kita harus bersiap untuk kemungkinan terburuk," ujar Maya dengan nada yang dibuat bergetar, berpura-pura sedih. "Sabar ya, Mei. Aku akan selalu ada di sampingmu. Apapun yang terjadi, harta dan peninggalan papa akan aman di tanganku. Kamu tidak perlu pusing memikirkan birokrasi dan pajak warisan nanti, biar aku yang urus semuanya," kata Aris sembari menggenggam tangan Maya. Sentuhan itu terasa seperti sengatan listrik yang menjijikan bagi Maya. Namun ia tidak menarik tangannya. Ia justru membalas genggaman itu. "Terima kasih, Mas. Aku tidak tahu apa jadinya aku tanpamu." Setelah Aris berangkat ke kantor, Maya segera bergerak. Ia tidak pergi ke butik miliknya.
Ia memacu mobilnya menuju sebuah kafe kecil di pinggiran kota untuk menemui seseorang. Namanya terekam di kontak lama Maya. Doni, seorang detektif swasta yang dulu pernah membantu ayahnya melakukan audit internal perusahaan. Aku butuh data lengkap tentang Siska, mantan sekretaris Aris. Ujar Maya tanpa basa-basi saat Doni duduk di hadapannya. Doni mengerutkan kening. Siska Amalia? Dia mengundurkan diri 6 bulan lalu dengan alasan keluarga. Bukan. Cari tahu di mana dia tinggal sekarang, siapa yang membiayai apartemennya, dan sudah berapa bulan usia kandungannya. Lanjut Maya dengan nada sedingin es. Doni tertegun melihat perubahan drastis pada kliennya yang biasanya lembut ini. Berikan aku waktu 24 jam. Namun, Maya tidak bisa menunggu 24 jam. Sambil menunggu laporan Doni, ia pergi ke kantor pusat perusahaan ayahnya, tempat Aris bekerja. Ia masuk melalui pintu belakang dan langsung menuju ruang arsip SDM menggunakan akses sidik jarinya yang masih terdaftar sebagai pemilik saham utama. Di sana, ia menemukan berkas Siska Amalia, seorang wanita berusia 24 tahun, lulusan baru yang direkrut Aris setahun yang lalu. Wajahnya di foto tampak lugu. Namun Maya kini tahu bahwa di balik luguan itu ada seorang wanita yang bersedia mengandung anak dari suami orang demi harta. Maya mencatat alamat terakhir Siska dan nomor teleponnya. Saat ia hendak keluar, ia berpapasan dengan Pak Bambang, kepala akuntan senior yang sudah bekerja dengan ayahnya selama 30 tahun. Non Maya? Tumben sekali ke sini. Sapa Pak Bambang. Hanya ingin mengecek beberapa dokumen lama. Pak? Oh ya. Bagaimana progres proyek pembangunan di BSD yang dipegang Mas Aris? Tanya Maya memancing. Pak Bambang tampak ragu sejenak, lalu mendekat dan berbisik. Sebenarnya saya agak khawatir. Non, Pak Aris sering meminta pencairan dana taktis dalam jumlah besar belakangan ini. Katanya untuk biaya lobi, tapi dokumen pendukungnya seringkali tidak jelas. Karena beliau suami Non Maya, saya agak sungkan untuk menolak. Maya merasa dunianya kembali berguncang. Ternyata Aris tidak hanya menunggu warisan. Ia sudah mulai menggerogoti perusahaan ayahnya sekarang juga. Mulai sekarang, Pak Bambang, jangan cairkan 1 rupiah pun tanpa tanda tangan basah dariku. Dan tolong, rahasiakan pembicaraan ini dari Mas Aris. Sore harinya, sebuah pesan masuk ke ponsel Maya dari Doni. Sebuah alamat apartemen mewah di kawasan Jakarta Selatan lengkap dengan foto-foto candid. Di sana, terlihat Aris sedang merangkul seorang wanita berperut buncit keluar dari sebuah klinik bersalin. Wanita itu adalah Siska. Maya memandangi foto itu dengan tatapan kosong. Ia melihat betapa protektifnya Aris melindungi Siska dari rintik hujan. Sebuah perlakuan yang jarang ia dapatkan belakangan ini. Hatinya perih. Namun otaknya bekerja lebih cepat. Ia mulai menyambungkan titik-titik kenyataan. Aris sengaja menempatkan Siska di apartemen yang mahal, membiayai hidupnya dengan uang kantor, dan sekarang berencana menggunakan uang warisan 15 miliar milik Maya untuk melarikan diri bersama selingkuhannya. Kamu ingin aku menjadi istri bodoh, Aris? Baik, bisik Maya sembari menghapus foto-foto itu setelah menyimpannya di folder rahasia. Malam itu, saat Aris pulang, Maya menyambutnya dengan senyum yang lebih manis dari biasanya. Ia bahkan menyiapkan lilin aromaterapi di kamar mereka. Mas, aku tadi berpikir, ujar Maya saat mereka bersantai sebelum tidur. Sepertinya benar katamu. Urusan cek 15 miliar dari papa itu sangat rumit. Mungkin besok aku harus mulai menyiapkan surat kuasa agar kamu bisa mengurusnya secara penuh. Aku terlalu lelah untuk berurusan dengan bank. Mata Aris berbinar. Ada kilatan keserakahan yang tidak bisa ia sembunyikan. Benarkah, Mei? Tentu. Itu pilihan bijak. Aku akan memastikan semuanya beres sehingga kamu bisa fokus menemani papa di rumah sakit. Aris memeluk Maya erat, merasa kemenangannya sudah di depan mata. Ia tidak tahu bahwa di balik pelukan itu, Maya sedang memandangi kalender di ponselnya, menandai hari-hari di mana ia akan menjerat Aris dalam jaring-jaring yang ia buat sendiri. Nikmati mimpimu malam ini, Mas. Batin Maya. Karena besok, aku akan mulai membangun neraka untukmu.
Sinar matahari pagi itu terasa lebih dingin bagi Maya, meski ia menyambutnya dengan senyum yang paling hangat yang pernah ia tunjukkan kepada Aris. Di meja makan, ia telah menyiapkan sarapan mewah, nasi goreng udang kesukaan suaminya, lengkap dengan jus jeruk segar yang diperasnya sendiri. Maya bergerak dengan keanggunan seorang istri yang berbakti, seolah percakapan telepon maut 2 malam lalu hanyalah mimpi buruk yang telah ia lupakan. Mas, ini dasi biru favoritmu. Hari ini ada rapat penting dengan direksi, kan? Ucap Maya sembari merapikan kerah kemeja Aris. Aris menatap istrinya dengan binar kepuasan. Di matanya, Maya tetaplah wanita lembut yang mudah dikendalikan, persis seperti boneka porselen yang ia letakkan di rak tinggi. Terima kasih, sayang. Kamu memang paling tahu apa yang kubutuhkan. Maaf ya, belakangan ini aku sangat sibuk sampai kurang waktu untukmu. Aku mengerti, Mas. Kesuksesanmu adalah kebahagiaanku juga. Jawab Maya pelan. Matanya menatap dalam kenetra Aris. Di dalam hatinya, ia berbisik, dan kehancuranmu akan menjadi kedamaianku. Setelah Aris berangkat dengan mobil sedan mewahnya, Maya segera mengganti pakaian rumahnya dengan setelan blazer hitam yang tegas. Ia tidak menuju ke rumah sakit untuk menjenguk ayahnya, karena ia tahu ayahnya sudah aman di bawah penjagaan perawat kepercayaan yang ia sewa khusus. Tujuan Maya adalah sebuah gedung perkantoran tua di sudut kota yang tidak mencolok. Di sana, di lantai 4, terdapat kantor hukum, Putra Ako. Selamat pagi, Maya. Sudah lama sekali. Sapa seorang pria paruhbaya berambut perak. Dia adalah Pak Baskoro, sahabat lama mendiang ibunya sekaligus pengacara keluarga yang paling setia. Aku butuh bantuanmu, Paman. Ini darurat, tapi harus sangat rahasia. Ujar Maya sembari meletakkan ponselnya yang berisi rekaman suara Aris dan foto-foto dari detektif Doni di atas meja. Selama hampir 2 jam, Maya membeberkan segalanya. Pak Baskoro mendengarkan dengan raut wajah yang semakin mengeras. Sebagai pria yang mengenal Maya sejak kecil, ia merasa geram melihat bagaimana putri sahabatnya dikhianati secara keji. Bajingan itu benar-benar mengincar warisan 15 miliar dari ayahmu, geram Pak Baskoro. Dan dia ingin menggunakan dana taktis perusahaan untuk membiayai selingkuhannya? Ini sudah masuk ranah penggelapan, Maya. Aku tahu, Paman. Tapi aku tidak ingin dia hanya di penjara. Aku ingin dia kehilangan segalanya. Harta, martabat, dan wanita itu. Dia menyebutku, istri bodoh. Jadi, aku ingin dia jatuh karena kebodohannya sendiri. Tutur Maya dengan nada dingin yang membuat Pak Baskoro bergidik. Lalu, apa rencanamu? Maya mendekat. Suaranya merendah namun penuh penekanan. Dia memintaku menandatangani surat kuasa untuk pencairan cek 15 miliar itu. Aku akan memberikannya. Tapi aku ingin Paman membuatkan dokumen yang terlihat seperti surat kuasa, namun di dalamnya terselip klausul pengakuan hutang pribadi dan pengalihan seluruh aset pribadinya kepadaku jika terjadi pelanggaran kesetiaan dalam pernikahan. Aku akan menyelipkannya di antara tumpukan berkas warisan. Pak Baskoro tersenyum tipis. Sangat berisiko, tapi cerdas. Aris adalah tipe pria yang arogan. Jika dia merasa sudah di atas angin, dia biasanya akan ceroboh dan tidak membaca detail teknis. Keluar dari kantor hukum, Maya melanjutkan sandiwaranya. Ia pergi ke mall, membeli beberapa set baju bayi bermerek mahal. Ia memastikan bahwa struk pembelian itu tergeletak di tasnya yang terbuka saat Aris pulang nanti. Sore harinya, Aris pulang lebih awal. Ia tampak sumringah, mungkin karena baru saja menghabiskan waktu dengan Siska atau mendapat kabar baik soal proyeknya. Saat ia melihat kantong belanjaan bermerek baju bayi di sofa, dahinya berkerut. Ini apa, Mei? Kamu belanja baju bayi? Tanya Aris. Suaranya sedikit meninggi karena panik. Apakah Maya tahu soal Siska? Maya menoleh dengan wajah yang dibuat seolah-olah tersipu malu. Ah, itu. Aku tadi lewat gerai baju bayi dan tidak tahan untuk tidak membelinya. Mas, kita sudah 5 tahun menikah. Aku sangat berharap setelah Papa sembuh, kita bisa segera memiliki anak. Aku ingin memberikanmu pewaris, Mas. Aris mendesah lega.
hampir tertawa mengejek di dalam hati. Pewaris? Anak dari kamu? Aku sudah punya pewaris di rahim Siska. Bodoh, pikir Aris. Namun, di depan Maya, ia memeluk istrinya itu. Tentu, sayang. Doakan saja urusan warisan papa cepat selesai. Jadi pikiran kita tenang dan bisa fokus program hamil. Oh ya, soal warisan. Maya melepaskan pelukan dan berjalan menuju meja rias, mengambil sebuah map coklat. Ini dokumen yang kamu minta. Aku sudah menyiapkannya. Ada beberapa lembar yang butuh tanda tangan kita berdua untuk sinkronisasi data bank dan notaris. Aris menyambar map itu dengan mata lapar. Benarkah? Kamu memang istri yang sangat membantu, Mei. Aku belum menandatanganinya semua, Mas. Tanganku pegal sekali hari ini. Bagaimana kalau malam ini kita makan malam romantis di rumah? Lalu kita tanda tangani bersama sebelum tidur? Aku ingin momen ini menjadi awal masa depan baru kita. Ucap Maya dengan nada manja yang dibuat-buat. Tentu. Apapun untukmu. Jawab Aris tanpa curiga sedikit pun. Malam itu, di bawah temaram lilin dan aroma makanan enak, Maya melihat Aris begitu bersemangat. Pria itu menuangkan wine ke gelas Maya, yang hanya disesap sedikit oleh Maya. Aris terus bercerita tentang rencana-rencana besarnya untuk perusahaan, tentang bagaimana mereka akan berkeliling dunia setelah semua urusan cek 15 miliar cair. Maya mendengarkan dengan saksama, sesekali mengangguk dan memberikan pujian yang membuat ego Aris melambung setinggi langit. Ia membiarkan Aris merasa sebagai raja, pria paling cerdas di ruangan itu, sementara di bawah meja, tangan Maya mencengkeram kain serbet dengan erat hingga kuku-kukunya memutih. Ayo, Mas. Ini berkasnya. Ajak Maya setelah makan malam selesai. Maya mengeluarkan tumpukan kertas. Lembar pertama adalah formulir bank yang asli, pancingan yang sempurna. Lembar kedua adalah surat pernyataan notaris tentang ahli waris. Dan di lembar ketiga, terselip dokumen, perjanjian tambahan aset, yang disusun Pak Baskoro dengan bahasa hukum yang sangat teknis dan membosankan. Aris membolak-balik kertas itu dengan cepat. Matanya hanya mencari angka, 15 miliar, dan kolom tanda tangan. Karena pengaruh sedikit alkohol dan rasa percaya diri yang berlebihan bahwa istrinya adalah wanita naif yang tidak mengerti hukum, Aris menandatangani setiap lembar dengan goresan pena yang mantap. Selesai, ucap Aris dengan napas lega. Ia merasa baru saja memenangkan lotre. Maya mengambil map itu kembali, menyimpannya dengan sangat hati-hati di dalam tas kerjanya. Terima kasih, Mas. Kamu benar. Ini adalah awal dari masa depan yang baru. Aris tidak sadar akan nada ganda dalam kalimat Maya. Ia tidak tahu bahwa ia baru saja menandatangani surat kematian bagi karir dan kekayaannya sendiri. Ia tertawa, memeluk Maya, dan membayangkan wajah Siska saat ia membawakan kabar bahwa uang itu akan segera jatuh ke tangan mereka. Sementara itu, Maya menatap keluar jendela ke arah kegelapan malam. Nikmatilah kemenangan semumu, Aris. Karena cek 15 miliar itu memang akan cair, tapi tidak sepeser pun akan menyentuh tanganmu atau tangan gundikmu itu. Pagi hari setelah penandatanganan berkas itu, suasana di rumah terasa berbeda. Aris bangun dengan siul riang, seolah beban berat telah terangkat dari pundaknya. Ia tampak lebih perhatian, lebih ceria, bahkan menawarkan diri untuk membuatkan Maya sarapan. Namun, di balik ramahan yang dipaksakan itu, Maya bisa melihat tatapan Aris yang terus melirik ke arah tas kerja Maya di sudut ruangan, tempat harta karun itu tersimpan. Mei, kapan kira-kira kita bisa ke bank? Pengacara papa bilang cek itu sudah siap di brankas notaris, tinggal kita ambil dan cairkan. Tanya Aris sembari mengoles selai kerotinya. Suaranya mencoba terdengar santai, namun ada nada desakan yang tak bisa disembunyikan. Maya menyesap tehnya perlahan, membiarkan keheningan menggantung sejenak untuk memacu adrenalin suaminya. Sabar, Mas. Papa baru saja melewati masa kritis semalam. Aku ingin fokus menemaninya dulu. Mungkin lusa. Wajah Aris sedikit berubah, namun ia segera mengontrol ekspresinya. Tentu. Kesehatan papa yang utama. Tapi kamu tahu kan, birokrasi bank itu lambat.
Kalau kita tunda-tunda, nanti dananya tertahan lama. Apalagi proyek di BSD sedang butuh suntikan modal cepat agar kita tidak kena penalti. Maya hampir saja tertawa sinis. Proyek BSD atau cicilan apartemen Siska? Batinnya. Namun, ia hanya mengangguk lemah. Aku mengerti, Mas. Kamu memang sangat memikirkan masa depan perusahaan kita. Siang harinya, sebuah panggilan telepon dari rumah sakit mengubah segalanya. Ayah Maya dikabarkan ingin bertemu dengan mereka berdua secara pribadi. Aris yang sedang rapat langsung membatalkan semua agendanya. Ia menjemput Maya dengan kecepatan tinggi. Wajahnya memancarkan kegembiraan yang ia bungkus dengan raut kecemasan palsu. Di ruang VIP rumah sakit, sang ayah terbaring lemah namun matanya masih tajam. Mata seorang singa tua yang telah membangun dinasti dari nol. Ia menatap Aris dan Maya yang duduk di sisi tempat tidurnya. Aris. Suara ayah Maya parau namun jelas. Aku sudah menyerahkan semua dokumen pada Maya. Termasuk cek senilai 15 miliar itu sebagai modal awal baginya untuk memegang kendali penuh atas perusahaan properti kita. Aris menggenggam tangan mertuanya dengan erat. Aktingnya sungguh luar biasa. Terima kasih, Pak. Saya janji akan menjaga Maya dan mengelola amanah ini dengan sebaik-baiknya. Papa jangan khawatir. Ayah Maya tersenyum tipis. Sebuah senyuman yang memiliki arti ganda yang hanya dipahami oleh Maya. Ingat, Aris, harta ini adalah milik darah dagingku. Siapapun yang mencoba mencurinya, akan berurusan dengan hukum yang sudah aku siapkan sejak lama. Aris mengangguk mantap, meski hatinya mencibir. Ia merasa hukum hanyalah permainan kata-kata yang bisa ia beli nantinya. Setelah keluar dari kamar rawat, Aris langsung menarik Maya ke sudut lorong yang sepi. Mei, kamu dengar sendiri kan? Papa sudah merestui. Ayo, berikan cek itu padaku. Biar aku yang urus ke bank sekarang juga. Kamu tunggu di sini saja menemani Papa. Maya membuka tasnya, mengeluarkan sebuah amplop tebal berwarna emas. Itu adalah cek asli yang memang sudah ditandatangani ayahnya sebelum masuk rumah sakit. Mata Aris membelalak. Tangannya gemetar saat melihat deretan angka 0 di atas kertas berharga itu. Ini, Mas. Tapi ingat, ini adalah tanggung jawab besar. Ucap Maya dengan nada penuh peringatan. Percayalah padaku, sayang. Besok pagi, uang ini akan masuk ke rekening proyek. Kita akan kaya raya. Aris mengecup pipi Maya dengan terburu-buru, lalu hampir berlari menuju parkiran. Begitu Aris menghilang dari pandangan, Maya mengeluarkan ponselnya. Ia menghubungi Pak Baskoro. Paman, mangsanya sudah menggigit umpan. Dia membawa cek itu sekarang. Lakukan langkah selanjutnya. Ujar Maya dingin. Siap. Maya. Tim audit internal sudah mulai bergerak di kantor Aris. Dan aku sudah mendaftarkan dokumen, perjanjian tambahan, yang dia tanda tangani semalam ke notaris pusat. Dia tidak akan menyangka bahwa saat dia mengklaim uang itu, dia sebenarnya sedang mengaktifkan jerat lehernya sendiri. Jawab Pak Baskoro di seberang telepon. Maya kembali ke kamar ayahnya. Sang ayah yang tadi tampak lemah, kini duduk bersandar dengan bantuan bantal. Ia menatap putrinya dengan bangga. Sudah kamu berikan? Tanya sang ayah. Sudah, Pak. Dia membawanya ke bank dengan penuh nafsu. Bagus. Biarkan dia merasa menang untuk beberapa jam ini. Seorang pencuri akan paling merasa aman saat ia memegang emas curiannya. Tepat sebelum pintu penjara tertutup, ucap ayah Maya sembari mengusap kepala putrinya. Sementara itu, di dalam mobilnya, Aris berteriak kegirangan. Ia langsung menelepon Siska. Halo, sayang. Siapkan koper kita. Cek 15 miliar sudah di tanganku. Besok kita berangkat ke Bali. Lalu kita terbang ke luar negeri. Biarkan istri bodoh itu meratapi nasibnya di sini. Aris merasa dirinya sangat cerdas. Ia sudah menyiapkan skenario bahwa uang itu hilang karena investasi bodong atau kegagalan proyek. Sementara ia akan mencuci uang tersebut ke rekening luar negeri atas nama Siska. Ia tidak tahu bahwa cek emas yang ia pegang memiliki fitur keamanan khusus.
Cek itu hanya bisa dicairkan jika ada verifikasi 2 langkah melalui kode unik yang hanya dimiliki oleh Maya. Dan lebih dari itu, setiap pergerakan rekening yang dilakukan Aris saat ini sedang dipantau oleh tim siber yang disewa Maya. Sore itu, Aris tiba di bank pusat. Ia melangkah masuk dengan angkuh, menuju ruangan kepala cabang yang sudah ia kenal. Ia meletakkan cek itu di atas meja dengan dentuman pelan. Cairkan ini ke rekening Mandiri Sejahtera, perintah Aris. Rekening itu adalah rekening fiktif yang ia buat bersama Siska. Kepala cabang ban menatap cek itu, lalu menatap Aris. Baik, Pak Aris. Namun sesuai prosedur untuk nominal di atas 10 miliar, kami memerlukan konfirmasi langsung dari pemilik rekening asal, yaitu Ibu Maya, melalui sistem kami. Oh, itu gampang. Istri saya sudah memberikan surat kuasa penuh. Ini dokumennya. Aris menyodorkan tumpukan kertas yang ia tanda tangani semalam, yang ia pikir adalah surat kuasa administratif biasa. Petugas ban mulai memindai dokumen tersebut. Namun, saat dokumen itu masuk ke sistem, sebuah notifikasi merah muncul di layar komputer. Petugas itu tampak mengernyitkan dahi dan berbisik pada asistennya. Ada masalah? Tanya Aris, mulai merasa tidak sabar. Mohon tunggu sebentar. Pak Aris, ada klausul dalam dokumen ini yang perlu diklarifikasi oleh bagian hukum kami. Sepertinya ini bukan sekadar surat kuasa biasa. Jawab petugas itu sembari beranjak dari kursinya. Aris mulai berkeringat. Ia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Tapi ego besarnya membisikkan bahwa ini hanyalah masalah birokrasi kecil. Ia duduk menunggu, tidak menyadari bahwa di luar gedung bank, beberapa pria bersetelan gelap dari biro audit dan kepolisian mulai memarkir kendaraan mereka. Maya, dari layar monitor di rumah sakit, melihat titik GPS mobil Aris yang masih berada di bank. Ia tersenyum tipis sembari menyesap kopi hitamnya. Waktunya hampir tiba. Aris, selamat menikmati jebakan 15 miliarmu. Bisik Maya. Aris keluar dari gedung bank dengan langkah terburu-buru. Wajahnya memerah, antara geram dan gelisah. Petugas bank tadi mengatakan ada sinkronisasi sistem yang memakan waktu 1x24 jam untuk nominal sebesar itu. Meski kecewa karena uangnya tidak langsung cair detik itu juga, Aris menghibur diri. Hanya tinggal menunggu esok pagi, pikirnya. Baginya, cek itu sudah sah menjadi miliknya. Ia melirik jam tangan Rolexnya. Pukul 19 waktu Indonesia Barat. Ini adalah malam yang ia janjikan pada Siska untuk merayakan kemenangan mereka. Ia memacu mobilnya menuju sebuah restoran mewah di lantai 50 sebuah gedung pencakar langit yang menghadap langsung ke gemerlap lampu Jakarta. Di sana, Siska sudah menunggu. Wanita itu mengenakan gaun sutra berwarna krem yang longgar, namun tetap tidak bisa menyembunyikan perutnya yang membuncit. Wajahnya yang cantik tampak berseri-seri saat melihat Aris datang. Bagaimana, Mas? Sudah beres? Bisik Siska manja saat Aris mengecup pipinya. Aris menepuk saku jasnya di mana salinan bukti setoran bank berada. Besok pagi, 15 miliar itu akan masuk ke rekening kita, sayang. Malam ini, pesanlah makanan termahal. Kita tidak perlu lagi berpura-pura hemat di depan istri bodohku itu. Siska tertawa kecil. Suara tawa yang terdengar sangat merdu sekaligus berbisa. Aku sudah tidak sabar ingin melihat mukanya saat kamu menyodorkan surat cerai. Pasti dia akan menangis meraung-raung di kaki kamu. Biarkan saja dia menangis. Dia punya harta ayahnya yang tersisa, tapi dia tidak akan punya aku. Dia tidak tahu bahwa selama ini dia hanya mesin ATM bagiku. Timpal Aris sembari menuangkan sampahnya ke gelas Siska, yang hanya disesap sedikit oleh wanita itu demi bayinya. Mereka tenggelam dalam obrolan tentang masa depan di Bali, tentang rumah tepi pantai yang akan mereka beli, dan sekolah internasional untuk anak mereka nanti. Aris merasa seperti raja dunia. Segala rencana liciknya selama setahun terakhir terasa mencapai puncaknya malam ini. Namun, suasana romantis itu tiba-tiba pecah ketika seorang pelayan menghampiri meja mereka. Maaf, Pak Aris. Ada kiriman spesial untuk meja ini. Ucap pelayan itu sembari meletakkan sebuah kotak kado besar berwarna hitam dengan pita merah darah di atas meja. Aris mengernyit.
Dari siapa? Aku tidak memesan ini. Pengirimnya bilang ini adalah hadiah pembuka untuk calon bayi Anda. Jawab pelayan itu sebelum membungkuk dan pergi. Siska tampak antusias. Mungkin dari rekan bisnismu, Mas? Ayo buka. Dengan rasa percaya diri yang tinggi, Aris membuka pita merah itu. Namun, saat tutup kotak diangkat, wajah Aris mendadak pucat pasi. Di dalam kotak itu bukan berisi perlengkapan bayi mahal, melainkan tumpukan foto-foto mesra mereka berdua selama berbulan-bulan, lengkap dengan salinan rekam medis Siska dari rumah sakit bersalin yang Maya dapatkan. Di atas tumpukan foto itu, terdapat sebuah kartu ucapan kecil dengan tulisan tangan yang sangat dikenal Aris. Selamat atas calon bayinya, Mas. Dan selamat atas hadiah 15 miliar yang sangat kamu nantikan. Aku harap makan malamnya enak. Maya. Darah seolah tersedot dari wajah Aris. Ia menoleh ke sekeliling restoran dengan panik. Dan di sanalah dia. Di meja sudut yang agak gelap, Maya duduk dengan tenang. Ia mengenakan gaun hitam yang elegan, memegang gelas berisi anggur merah, dan menatap lurus ke arah mereka dengan senyum yang tidak sampai ke mata. Maya bangkit dan melangkah perlahan menuju meja Aris dan Siska. Suara langkah sepatunya yang runcing terdengar seperti detak jam kematian di telinga Aris. Maya, kamu sedang apa di sini? Suara Aris bergetar. Ia mencoba berdiri namun kakinya terasa lemas. Siska menunduk, mencoba menutupi perutnya dengan serbet. Wajahnya yang tadi ceria kini pucat ketakutan. Kenapa kaget, Mas? Bukankah kamu bilang ingin merayakan sesuatu malam ini? Maya berdiri di samping meja mereka, menatap Siska dari atas ke bawah dengan tatapan merendahkan. Jadi ini Siska? Cantik. Tapi seleramu tetap saja murahan, Mas. Dia mau bersamamu hanya karena uang 15 miliar yang sebenarnya bukan milikmu. Mei, ini tidak seperti yang kamu lihat, aku bisa jelaskan. Aris mencoba memulai aktingnya kembali, namun Maya mengangkat tangannya, memberi isyarat agar Aris diam. Jangan buang-buang energimu untuk berbohong, Aris. Aku sudah mendengar semuanya. Tentang istri bodoh, tentang menunggu papa meninggal, dan tentang rencana lari ke Bali. Ucap Maya dengan nada bicara yang sangat tenang. Justru ketenangan itulah yang membuat Aris ketakutan setengah mati. Maya menatap Siska. Dan kau, Nona Siska. Apakah Aris memberitahumu bahwa uang 15 miliar itu adalah dana milik yayasan keluarga yang tidak bisa dipindah tangankan tanpa persetujuanku? Apakah dia memberitahumu bahwa aset yang dia bangga-banggakan sebenarnya sudah beralih kembali atas namaku sejak dia menandatangani berkas semalam? Siska menoleh ke arah Aris dengan mata terbelalak. Mas, apa maksudnya ini? Kamu bilang uang itu sudah jadi milikmu. Aris menggebrak meja. Diam kau, Maya. Kau pikir kau bisa menipuku dengan gertakan bodoh itu? Aku sudah menandatangani surat kuasa. Bank sudah memprosesnya. Maya tertawa kecil. Suara tawa yang dingin. Coba cek ponselmu, Mas. Sepertinya ada notifikasi baru dari bank. Aris dengan gemetar mengeluarkan ponselnya. Ada sebuah pesan singkat dari pihak bank pusat. Yetha, Bapak Aris. Pengajuan pemindahan dana dibatalkan. Rekening tujuan, Mandiri Sejahtera, telah diblokir atas indikasi pencucian uang dan penyalahgunaan wewenang. Silakan hubungi bagian kepatuhan. Ponsel Aris hampir jatuh dari tangannya. Dunia di sekelilingnya seolah berputar. Aku sengaja membiarkanmu membawa cek itu ke bank agar aku punya bukti kuat untuk melaporkanmu atas percobaan penggelapan aset keluarga. Lanjut Maya. Dan satu lagi. Restoran ini milik kerabatku. Semua percakapan kalian sejak tadi sudah terekam dengan jelas oleh mikrofon di atas meja ini. Maya mendekatkan wajahnya ke telinga Aris, membisikkan kata-kata yang membuat Aris menggigil. Selamat malam, pengkhianat. Nikmatilah makananmu, karena ini adalah makanan mewah terakhir yang bisa kau beli sebelum semua fasilitasmu kucabut malam ini juga. Maya berbalik dan berjalan pergi tanpa menoleh lagi. Di belakangnya, Aris berteriak memanggil namanya, namun pelayan restoran segera menghadang Aris. Maaf, Pak,
Kartu kredit Anda baru saja ditolak oleh sistem. Anda harus membayar tagihan ini secara tunai, ucap pelayan itu dengan wajah datar. Aris merogoh dompetnya. Namun ia tahu isinya tidak akan cukup untuk membayar makan malam di tempat semewah ini. Siska mulai menangis terisak, menyadari bahwa pangeran yang ia harapkan akan membawanya ke puncak kekayaan ternyata hanyalah seorang pecundang yang terjepit jerat istrinya sendiri. Maya melangkah keluar menuju lift dengan kepala tegak. Ia menarik napas dalam-dalam. Satu langkah besar telah berhasil, namun ini baru permulaan. Ia masih punya 5 babak lagi untuk memastikan Aris jatuh ke titik terendah dalam hidupnya. Malam itu, setelah drama di restoran lantai 50, Aris pulang ke rumah dengan langkah gontai. Siska telah meninggalkannya di lobi gedung setelah terjadi pertengkaran hebat karena kartu kredit Aris yang semuanya ditolak. Aris terpaksa meminjam uang pada supir taksi hanya untuk sampai ke rumahnya sendiri. Rumah yang kini terasa seperti penjara bawah tanah yang dingin. Saat ia membuka pintu depan, ia menemukan Maya sedang duduk tenang di ruang tamu. Tidak ada lampu besar yang menyala, hanya lampu sudut yang memberikan pendar kuning temaram. Di atas meja kopi, sudah tersedia beberapa lembar dokumen dan sebuah pulpen perak. "Duduk, Mas," sapa Maya datar. Suaranya tidak lagi mengandung amarah, melainkan kehampaan yang jauh lebih menakutkan. Aris mencoba mengumpulkan sisa-sisa harga dirinya. Ia melempar jasnya ke lantai. "Apa-apaan ini, Maya? Kamu mempermalukanku di depan Siska. Kamu memblokir rekening pribadiku? Itu uang hasil kerjaku." Maya menyesap tehnya, lalu meletakkan cangkirnya dengan dentingan pelan yang bergema di ruangan sunyi itu. "Uang hasil kerjamu? Mas, jangan melawak. Kamu bekerja di perusahaan ayahku. Gaji, bonus, bahkan mobil yang kamu kendarai adalah fasilitas dariku. Begitu aku mencabut namamu dari daftar direksi sore tadi, semua itu berakhir." Aris tertegun. "Mencabut namaku? Kamu tidak bisa melakukan itu tanpa rapat pemegang saham. Aku pemegang saham mayoritas, Aris. Dan Papa sudah memberikan mandat penuh padaku sejak 2 jam yang lalu." Maya menyodorkan selembar kertas. "Ini surat pemecatanmu atas dasar pelanggaran etika dan indikasi penggelapan dana taktis perusahaan yang kamu gunakan untuk membayar apartemen gundikmu itu." Aris terjatuh di sofa. Wajahnya kuyu. Ia sadar posisinya benar-benar terjepit. Namun, pikirannya yang licik masih mencoba mencari celah. "Oke, Mei. Aku mengaku salah. Aku hilaf. Siska yang menggodaku. Dia menjebakku dengan kehamilannya. Tapi tolong, jangan hancurkan karierku. Kita bisa perbaiki ini." Maya tersenyum tipis. Sebuah senyuman yang penuh hinaan. "Memperbaiki? Mas, kamu menyebutku istri bodoh di telepon. Kamu menunggu ayahku meninggal demi 15 miliar. Tidak ada yang bisa diperbaiki dari bangkai pengkhianatan seperti itu." Maya menggeser dokumen di atas meja. "Ini adalah surat perjanjian perceraian dan pengalihan aset. Bacalah." Aris membaca dengan cepat. Matanya membelalak. "Apa? Kamu ingin aku menyerahkan rumah di Sentul, tanah di Bogor, dan semua tabungan pribadiku? Ini perampokan." "Bukan perampokan, Aris. Itu adalah kompensasi atas kerugian material dan imaterial yang aku alami," sahut Maya tenang. "Di dalam dokumen yang kamu tanda tangani semalam, yang kamu pikir hanya surat kuasa warisan, terdapat klausul pelanggaran kesetiaan. Kamu sudah menandatangani pengakuan bahwa jika kamu terbukti berkhianat, seluruh aset yang kita peroleh selama pernikahan akan kembali menjadi milik pihak yang dikhianati. Secara hukum, aset-aset itu sudah bukan milikmu sejak detik kamu melangkah masuk ke apartemen Siska hari ini." Aris gemetar. Ia baru sadar betapa telitinya jebakan yang dibuat Maya. Istri yang ia remehkan selama ini ternyata telah memasang jerat bahkan sebelum ia sempat menyadarinya. "Jika kamu menandatangani ini sekarang," lanjut Maya, "aku tidak akan melanjutkan laporan pidana penggelapan dana perusahaan ke kepolisian. Kamu akan keluar dari rumah ini dengan status cerai. Tapi setidaknya kamu tidak mengenakan seragam oranye di penjara. Namun, jika kamu menolak..." Maya mengeluarkan ponselnya,
memperlihatkan sebuah draft pesan yang siap dikirim ke kontak Humas Polda Metro Jaya. Di sana terlampir bukti-bukti transfer gelap yang dilakukan Aris selama 6 bulan terakhir. Pilih, Aris, kehilangan harta, atau kehilangan kebebasan. Aris menatap pulpen di atas meja itu seolah-olah itu adalah keris yang akan menikam jantungnya. Pikirannya berputar liar. Jika ia masuk penjara, ia tidak akan punya kesempatan untuk bangkit. Jika ia menyerahkan hartanya, setidaknya ia masih punya Siska dan anak yang dikandungnya, meskipun ia tidak tahu bagaimana cara membiayai mereka tanpa uang sepeser pun. Dengan tangan gemetar, Aris mengambil pulpen itu. Ia menandatangani lembar demi lembar perjanjian di atas materai tersebut. Setiap goresan penanya terasa seperti ia sedang mengiris kulitnya sendiri. Sudah, ucap Aris dengan suara serak. Sekarang, berikan aku waktu sampai besok pagi untuk mengemas barang-barangku. Tidak ada besok pagi, Aris. Sahut Maya sembari menarik dokumen-dokumen itu dan memeriksanya. Koper-kopermu sudah ada di teras depan. Aku sudah mengganti semua kode akses pintu rumah ini. Supir pribadiku akan mengantarmu ke alamat apartemen Siska. Yang omong-omong, sewanya sudah aku hentikan pertanggal besok. Aris menatap Maya dengan tatapan tidak percaya. Kamu benar-benar kejam, Maya. Aku hanya belajar dari yang terbaik, Mas. Jawab Maya sembari berdiri. Dulu aku mencintaimu dengan tulus. Sampai aku sadar bahwa bagi pria sepertimu, ketulusan adalah kelemahan. Jadi, sekarang aku menggunakan bahasa yang paling kamu mengerti, kekuasaan dan uang. Maya berjalan menuju tangga, namun ia berhenti sejenak tanpa menoleh. Oh, satu hal lagi. Jangan berharap Siska akan menyambutmu dengan tangan terbuka. Wanita seperti dia mencintai dompetmu, bukan dirimu. Saat dia tahu dompetmu sudah kosong melompong, kamu akan tahu siapa yang sebenarnya, bodoh, dalam drama ini. Maya menaiki tangga dengan anggun, meninggalkan Aris yang terduduk lemas di kegelapan ruang tamu. Pria itu menunduk, menatap lantai yang dulu ia injak dengan penuh kesombongan. Di luar, suara klakson mobil supir terdengar, seolah memanggilnya menuju masa depan yang penuh dengan kemiskinan dan penyesalan. Aris melangkah keluar dari rumah megah itu hanya dengan 2 koper di tangan. Saat pintu otomatis tertutup di belakangnya, ia merasa seolah-olah pintu dunia baru saja tertutup untuknya selamanya. Ia masuk ke dalam mobil, menuju apartemen Siska, mencoba membangun harapan terakhirnya pada wanita yang ia klaim sebagai cinta sejatinya. Namun, di dalam hatinya, sebuah ketakutan mulai tumbuh. Bagaimana jika Maya benar? Bagaimana jika Siska hanyalah parasit yang akan meninggalkannya saat pohonnya tumbang? Mobil sedan yang dikemudikan supir kepercayaan Maya berhenti di depan lobi apartemen mewah tempat Siska tinggal. Aris turun dengan sisa-sisa tenaga yang ia miliki, menyeret 2 koper besarnya yang berisi pakaian dan beberapa barang pribadi. Ia merasa seperti pecundang yang terusir dari kerajaannya, namun di dalam kepalanya, ia masih mencoba membangun narasi penghibur. Setidaknya aku masih punya Siska. Kita akan mulai dari nol dengan sisa tabungan di rekening rahasia yang mungkin belum sempat dilacak Maya. Aris melangkah masuk ke unit apartemen lantai 12 itu. Ia menempelkan kartu aksesnya, namun lampu sensor berwarna merah berkedip 3 kali. Gagal. Ia mencoba lagi dengan lebih kasar, namun hasilnya sama. Siska, buka pintunya. Aris menggedor pintu kayu jati itu dengan kalap. Pintu terbuka sedikit, tertahan oleh rantai pengaman. Wajah Siska muncul dari balik celah, namun tidak ada raut rindu atau cemas di sana. Matanya sembab, tapi tatapannya tajam dan penuh permusuhan. Mas, kenapa kamu kesini? Tanya Siska dingin. Aksesku mati. Siska, buka pintunya. Aku lelah sekali. Maya sudah mengusirku dari rumah. Ucap Aris mencoba masuk. Siska tidak melepaskan rantai itu. Tadi sore ada orang suruhan Maya datang ke sini. Mereka bilang sewa apartemen ini sudah diputus. Dan yang lebih gila lagi, mereka menunjukkan dokumen bahwa semua aset atas namamu sudah dibekukan karena kasus penggelapan. Kamu bangkrut, Mas. Aris terdiam sejenak. Tenggorokannya terasa kering. Hanya sementara,
Sayang, aku masih punya sedikit simpanan. Kita bisa pindah ke hotel dulu lalu mencari kontrakan kecil sampai urusan hukum ini mereda. Kontrakan kecil. Siska tertawa sinis. Suara tawa yang membuat Aris merasa ditampar. Mas, aku sedang hamil. Aku butuh biaya persalinan di rumah sakit terbaik. Aku butuh suplemen mahal. Aku butuh kenyamanan. Kamu bilang kamu akan mencairkan 15 miliar dan membawaku ke Bali. Ternyata kamu hanya pencuri amatir yang tertangkap basah oleh istrinya sendiri. Siska, jaga bicaramu. Aku melakukan semua ini untukmu dan anak kita. Bentak Aris. Anak kita. Siska melepaskan rantai pintu dan membukanya lebar-lebar. Namun bukan untuk mempersilakan Aris masuk. Ia melemparkan sebuah tas jinjing berisi pakaian pria ke arah Aris. Keluar dari sini, Aris. Aku tidak mau terseret kasus hukummu. Tadi pengacara Maya juga bilang, kalau aku tetap bersamamu, mereka akan menuntutku sebagai penada harta gelap. Aku masih muda. Aku tidak mau membusuk di penjara karenamu. Kamu mengusirku saat aku jatuh. Aris menatap Siska dengan tidak percaya. Setelah semua yang kuberikan padamu. Semua yang kamu berikan itu milik Maya. Bukan milikmu. Kamu tidak punya apa-apa. Aris. Kamu hanyalah benalu yang baru saja dicabut dari inangnya. Ucap Siska pedas sebelum membanting pintu tepat di depan wajah Aris. Aris berdiri mematung di lorong apartemen yang sunyi. Suara dentum pintu itu terasa seperti vonis mati. Ia jatuh terduduk di atas kopernya sendiri, menutupi wajah dengan kedua tangan. Kata-kata Maya di tangga rumah tadi bergema kembali. Wanita seperti dia mencintai dompetmu, bukan dirimu. Sementara itu, di kantor pusat perusahaan properti keluarga Maya, suasana terasa mencekam namun produktif. Meskipun jarum jam sudah menunjukkan pukul 10 malam, ruangan rapat utama masih terang benderang. Maya duduk di kursi pimpinan, dikelilingi oleh Pak Baskoro dan tim auditor forensik. Nona Maya, hasil audit sementara menunjukkan bahwa Aris telah memindahkan dana sekitar 2 miliar rupiah selama 6 bulan terakhir melalui vendor fiktif. Lapor salah satu auditor sembari menyodorkan folder biru. Maya membolak-balik halaman itu dengan teliti. Gunakan ini untuk memperkuat gugatan cerai dan laporan polisi jika dia mencoba melawan di pengadilan. Pastikan setiap rupiah yang dia curi tercatat. Pak Baskoro mengangguk kagum. Kamu sangat tenang, Maya. Kebanyakan wanita akan hancur setelah dikhianati seperti ini. Aku sudah melewati fase hancur itu saat mendengar suaranya di telepon malam itu, Paman. Sahut Maya pelan sembari menatap keluar jendela besar yang memperlihatkan lampu-lampu kota. Sekarang, aku hanya ingin memastikan bahwa jaring-jaring ini tertutup rapat sehingga tidak ada celah baginya untuk bernapas secara finansial. Maya kemudian mengambil sebuah dokumen lain. Itu adalah draft restrukturisasi perusahaan. Ia menghapus nama Aris dari semua struktur organisasi dan menggantinya dengan orang-orang profesional yang selama ini ditekan oleh Aris. Besok pagi, aku ingin pengumuman resmi dikeluarkan. Aris tidak lagi memiliki hubungan apapun dengan perusahaan ini. Dan kirimkan surat resmi ke semua rekan bisnis kita bahwa segala transaksi yang dilakukan atas nama Aris setelah hari ini adalah ilegal dan tidak sah. Perintah Maya. Lalu bagaimana dengan cek 15 miliar itu? Tanya Pak Baskoro. Maya tersenyum tipis. Ia mengeluarkan cek emas itu dari tasnya. Cek ini tidak akan pernah cair ke rekening manapun yang berhubungan dengan Aris. Aku akan mendonasikan sebagian besar dari dana ini untuk Yayasan Perlindungan Ibu dan Anak yang menjadi korban kekerasan ekonomi. Sisanya, akan aku gunakan untuk ekspansi proyek Papa yang sempat terbengkalai karena ulah Aris. Malam itu, Maya pulang ke rumah ayahnya di rumah sakit. Ia menggenggam tangan ayahnya yang masih tertidur lelap. Ada kedamaian yang mulai merayap di hatinya. Ia telah berhasil mengamankan warisan keluarganya, martabatnya, dan masa depannya. Aris, di sisi lain, menghabiskan malam itu di sebuah hotel murah di pinggiran kota. Ia menatap langit-langit kamar yang kusam dengan bau rokok yang menyengat. Ia mencoba menghubungi beberapa teman bisnisnya untuk meminjam uang, namun semua nomornya telah diblokir atau tidak diangkat.
Berita tentang pemecatannya dan skandal penggelapannya rupanya sudah menyebar di kalangan pengusaha lebih cepat dari yang ia duga. Ia baru sadar bahwa tanpa nama besar keluarga Maya di belakangnya, ia hanyalah debu. Jaring yang dibuat Maya bukan hanya menutup akses uangnya, tapi juga menutup akses sosial dan harga dirinya sebagai pria. Aku akan membalasmu, Maya. Bisik Aris dengan suara parau. Namun ia sendiri tahu bahwa itu hanyalah gertakan kosong dari seorang pria yang bahkan tidak tahu bagaimana cara membayar biaya hotelnya esok pagi. Pagi itu, Jakarta diselimuti kabut tipis yang dingin, seolah ikut menyembunyikan rencana busuk yang sedang bergejolak di kepala Aris. Pria itu terbangun di kamar hotel murah dengan keringat dingin membasahi kaosnya. Sisa uang tunai di dompetnya hanya cukup untuk sarapan nasi uduk di pinggir jalan dan ongkos taksi sekali jalan. Namun, di dalam tas kecilnya, ia masih menyimpan satu senjata terakhir. Salinan dokumen yang menurutnya adalah surat kuasa pencairan mutlak yang sempat ia selipkan dari meja kerja Maya sebelum ia terusir. Aris tidak tahu bahwa dokumen itu hanyalah replika yang sengaja ditinggalkan Maya sebagai umpan. Dengan sisa keberanian yang dipaksakan, Aris menelepon Siska. Suaranya dibuat setenang mungkin, seolah-olah ia baru saja memenangkan lotre besar. Siska, dengar. Aku tahu semalam kita tegang. Tapi dengar, aku sedang menuju bank pusat sekarang. Cek 15 miliar itu sudah dikonfirmasi. Ada kesalahan sistem semalam, tapi pagi ini dananya sudah siap cair. Datanglah ke bank, kita akan ambil uang itu dan langsung ke bandara. Di seberang telepon, Siska terdiam sejenak. Keserakahannya kembali mengalahkan logika sehatnya. Kamu tidak bohong kan, Mas? Kalau kamu menipuku lagi, aku akan benar-benar melaporkanmu. Aku bersumpah demi anak kita. Siska, temui aku di lobi bank jam 10 pagi. Aris menutup telepon dengan senyum licik. Ia berpikir, jika ia bisa meyakinkan pihak bank dengan dokumen mutlak itu, atau setidaknya membuat keributan yang cukup besar untuk memaksa Maya datang, ia bisa memeras istrinya itu untuk memberikan sebagian uang sebagai uang tutup mulut agar skandal ini tidak mencuat ke media. Pukul 10 WIB tepat, Aris tiba di bank pusat dengan setelan jas satu-satunya yang masih bersih. Siska sudah menunggu di sana. Wajahnya penuh harap meski matanya masih menunjukkan ketidakpercayaan. Ayo, sayang. Hari ini hidup kita berubah. Bisik Aris sembari menggandeng tangan Siska masuk ke dalam. Mereka disambut oleh kepala cabang yang sama dengan kemarin, Pak Haris. Namun, kali ini Pak Haris didampingi oleh dua orang pria bersetelan safari yang berdiri tegap di sudut ruangan. Aris terlalu buta oleh ambisinya untuk menyadari bahwa kedua pria itu memiliki tonjolan senjata di balik jas mereka. Pak Aris, silakan duduk. Kami sudah menunggu Anda. Ucap Pak Haris dengan nada yang sangat formal, hampir kaku. Terima kasih. Saya datang untuk menyelesaikan pencairan cek 15 miliar kemarin. Ini dokumen tambahan yang saya temukan, surat kuasa mutlak dari istri saya, Maya. Aris menyodorkan kertas itu dengan tangan yang sedikit gemetar. Pak Haris mengambil dokumen itu, membacanya sebentar, lalu menatap Aris dengan tatapan yang sulit diartikan. Pak Aris, apakah Anda sudah membaca detail dokumen ini dengan seksama? Khususnya pada poin nomor 7 di halaman belakang. Aris mengerutkan kening. Poin 7? Itu hanya prosedur administratif, bukan? Intinya adalah dana 15 miliar itu harus masuk ke rekening saya. Pak Haris membalikan kertas tersebut dan mengarahkannya pada Aris. Poin 7 menyatakan bahwa segala bentuk upaya pencairan dana ini oleh pihak selain Maya di luar sepengetahuan pemilik aset akan dianggap sebagai tindakan pencurian dokumen negara dan penipuan perbankan yang memberikan hak sepenuhnya kepada bank untuk melakukan penahanan di tempat. Jantung Aris seolah berhenti berdetak. Apa? Mana mungkin? Maya tidak mungkin. Tepat saat itu, pintu ruang pimpinan terbuka. Maya melangkah masuk dengan tenang. Ia mengenakan kacamata hitam yang kemudian ia lepas, menampakkan mata yang dingin namun penuh kemenangan. Di belakangnya, Pak Baskoro dan seorang pria berseragam polisi mengikuti. Halo, Aris. Halo, Siska. Senang melihat kalian berkumpul di hari besar ini. Sapa Maya.
Siska langsung berdiri. Wajahnya pucat pasi. Maya, aku tidak tahu apa-apa. Aris yang menyuruhku ke sini. Diam kau, Siska, bentak Aris. Namun suaranya langsung hilang saat pria bersetelan safari tadi melangkah maju dan memegang bahunya. Maya berjalan mendekati meja, mengambil dokumen, mutlak, yang dibawa Aris. Kamu benar-benar mengira aku sebodoh itu, Mas? Kamu mencuri dokumen dari mejaku, mengira itu kunci menuju kekayaan. Padahal itu adalah jerat yang aku siapkan khusus untukmu. Mei, tolong, aku hanya ingin jatahku. Rintih Aris. Keringat dingin kini mengucur deras di pelipisnya. Jatahmu? Kamu sudah menghabiskan jatahmu selama 5 tahun ini dengan mengkhianati kepercayaanku dan mencuri uang perusahaanku. Sahut Maya. Cek 15 miliar itu nyata, Aris. Tapi dana itu sudah aku pindahkan ke yayasan atas nama mendiang ibuku pagi ini. Cek yang kamu bawa itu hanya kertas kosong yang sudah aku blokir sejak kemarin. Maya menoleh ke arah polisi di belakangnya. Pak Inspektur, silakan. Saya rasa bukti percobaan penipuan perbankan dan pencurian dokumen ini sudah lebih dari cukup, ditambah laporan penggelapan dana perusahaan yang saya serahkan semalam. Polisi itu melangkah maju, mengeluarkan borgol dari saku belakangnya. Bunyi klik logam yang saling mengunci terasa seperti lonceng kematian bagi masa depan Aris. Aris Sudibyo, Anda ditahan atas dugaan penipuan, penggelapan dalam jabatan, dan pencurian dokumen. Anda berhak diam, karena apapun yang Anda katakan akan digunakan di pengadilan, ucap polisi itu tegas. Tidak, Mei, jangan lakukan ini. Aku ayah dari anak ini. Teriak Aris sembari menunjuk ke arah perut Siska. Maya menatap perut Siska sejenak, lalu menatap Aris dengan iba yang dibuat-buat. Anak itu tidak berdosa, Aris. Tapi ayahnya adalah seorang kriminal. Dan Siska, jangan khawatir. Tim hukumku akan segera mengurus pengosongan apartemenmu sepenuhnya siang ini. Semua barang mewah yang dibelikan Aris dengan uang kantor akan disita sebagai barang bukti. Siska jatuh terduduk di lantai bank, menangis histeris saat melihat Aris diseret keluar oleh petugas. Para nasabah bank menoleh. Beberapa mulai merekam kejadian itu dengan ponsel mereka. Skandal besar yang ditakuti Aris kini benar-benar meledak. Namun bukan dengan cara yang ia bayangkan. Aris diseret melewati lobi, melewati Siska yang kini mengutuk namanya, dan dibawa menuju mobil polisi yang sudah menunggu di depan gedung. Saat ia dimasukkan ke dalam mobil, ia melihat Maya berdiri di anak tangga bank, menatapnya dari kejauhan dengan wajah tanpa ekspresi. Itu adalah pemandangan terakhir yang ia lihat sebelum pintu mobil tertutup dan membawanya menuju sel tahanan yang dingin. 15 miliar yang ia mimpikan kini hanya menjadi angka-angka di atas kertas yang mengantarkannya ke balik jeruji besi. Maya menghela napas panjang, menatap langit Jakarta yang kini mulai cerah. Badai sudah lewat. Dan kini saatnya ia membersihkan sisa-sisa reruntuhan hidupnya. Ruang sidang Pengadilan Agama Jakarta Selatan pagi itu terasa pengap, meskipun pendingin ruangan bekerja maksimal. Maya duduk di barisan depan, mengenakan setelan blazer berwarna putih gading yang melambangkan kemurnian niat dan kebangkitan barunya. Di sampingnya, Pak Baskoro memeriksa tumpukan berkas yang akan menjadi paku terakhir di peti mati karir dan reputasi Aris. Pintu samping terbuka, dan suasana seketika senyap. Aris melangkah masuk dengan tangan terborgol di depan, dikawal oleh 2 petugas kepolisian. Wajahnya yang dulu selalu klimis dan angkuh kini kusam. Rambutnya berantakan, dan setelan jas mahalnya tampak kebesaran karena berat badannya yang turun drastis selama 2 minggu di sel tahanan sementara. Mata Aris mencari sosok Maya. Ada kilatan amarah, namun lebih banyak keputusasaan di sana. Ia duduk di kursi pesakitan, menunduk saat hakim mulai membacakan dakwaan. Saudara Aris Sudibyo, suara hakim bergema di ruangan yang sunyi. Anda didakwa atas pasal penggelapan dalam jabatan, penipuan perbankan, serta gugatan cerai dengan tuntutan pengalihan aset secara penuh berdasarkan perjanjian pranikah dan fakta pelanggaran kesetiaan. Satu persatu bukti dipaparkan. Pak Baskoro menyajikan rekaman suara telepon di malam itu. Malam di mana Aris menyebut Maya, istri bodoh,
dan merencanakan pencurian 15 miliar. Suara Aris yang jernih memenuhi ruang sidang, membuat para pengunjung berbisik sinis. Aris hanya bisa memejamkan mata, merutuki kecerobohannya sendiri yang lupa mematikan sambungan telepon. Lalu muncul saksi kejutan, Siska. Wanita itu masuk dengan langkah ragu, perutnya yang membuncit menjadi pusat perhatian. Namun, Siska tidak datang untuk membela Aris. Sebaliknya, ia datang dengan kesepakatan keringanan hukum dari tim pengacara Maya. Saya mengakui bahwa Pak Aris menjanjikan rumah dan uang dari warisan istrinya kepada saya, ucap Siska sembari terisak. Dia bilang istrinya tidak berguna dan hanya mesin uang. Saya hanya korban janji manisnya. Aris mendongak, menatap Siska dengan tatapan tidak percaya. Siska, apa yang kamu katakan? Kamu yang meminta apartemen itu. Kamu yang mendesakku mencairkan cek itu. Teriak Aris kalap sebelum ditenangkan oleh petugas. Siska tidak menoleh sedikit pun. Ia telah memilih menyelamatkan dirinya sendiri daripada tenggelam bersama pria yang kini tidak punya apa-apa itu. Puncak persidangan terjadi saat Pak Baskoro menunjukkan dokumen, perjanjian tambahan aset, yang ditandatangani Aris di bawah temaram lilin makan malam tempo hari. Yang mulia, tergugat telah secara sadar menandatangani klausul pengakuan hutang pribadi sebesar 5 miliar kepada penggugat sebagai ganti rugi atas dana perusahaan yang ia selewengkan. Dengan ini, seluruh aset pribadi tergugat, termasuk kendaraan dan tanah atas namanya, secara hukum beralih menjadi milik klien kami untuk melunasi hutang tersebut. Hakim mengetuk palu, memutuskan, mengabulkan gugatan cerai penggugat secara keseluruhan. Menetapkan tergugat bersalah atas tindak pidana penggelapan dan mewajibkan penyitaan seluruh aset tergugat sesuai perjanjian yang sah. Aris jatuh lemas dari kursinya. Ia bukan lagi direktur muda yang menjanjikan. Ia bukan lagi suami dari pewaris kaya. Ia hanyalah seorang narapidana tanpa sepeser pun uang di kantongnya. Saat sidang ditutup, Maya berdiri dan melangkah mendekati Aris yang masih terduduk di lantai. Petugas memberi ruang sejenak. Mas, panggil Maya lembut. Namun suaranya terasa seperti silet yang mengiris. Aris mendongak dengan mata merah. Kamu puas, Maya? Kamu menghancurkanku sampai ke akar-akarnya. Kamu bukan wanita yang aku kenal. Benar, Mas. Wanita yang kamu kenal adalah wanita yang kamu injak-injak harga dirinya. Sahut Maya tenang. Wanita yang berdiri di depanmu sekarang adalah hasil dari pengkhianatanmu sendiri. Kamu ingin 15 miliar, kan? Uang itu sudah cair pagi ini. Tapi aku menggunakannya untuk membangun panti asuhan atas nama Papa. Nama yang dulu ingin kamu hapus dari dunia ini. Maya mengeluarkan sebuah amplop kecil dari tasnya dan meletakkannya di pangkuan Aris. Ini surat cerai kita yang sudah sah. Dan di dalamnya ada uang 50.000 rupiah. Anggap saja itu sedekah terakhirku agar kamu bisa membeli nasi bungkus saat kamu bebas dari penjara nanti, mungkin 10 tahun lagi. Maya berbalik, berjalan keluar dari ruang sidang dengan langkah mantap. Ia melewati Siska yang duduk di koridor, mengabaikan tatapan memohon dari wanita itu. Maya tidak peduli lagi. Baginya, mereka berdua hanyalah debu yang tertiup angin dari masa lalunya yang kelam. Di luar gedung pengadilan, sinar matahari terasa begitu hangat di kulitnya. Maya menghirup udara dalam-dalam. Beban 15 miliar dan pengkhianatan 5 tahun itu kini telah terangkat. Ia bebas. Setahun telah berlalu sejak ketukan palu hakim mengakhiri sandiwara pernikahan Maya dan Aris. Jakarta pagi ini tampak lebih cerah di mata Maya. Ia berdiri di balkon kantor barunya, sebuah gedung pencakar langit yang kini sepenuhnya milik keluarganya setelah ia berhasil melakukan restrukturisasi besar-besaran. Tidak ada lagi bayang-bayang Aris di setiap sudut ruangan. Nama, Aris Sudibyo, telah dihapus dari sejarah perusahaan, digantikan dengan sistem manajemen yang lebih transparan dan profesional. Maya melirik arloji di pergelangan tangannya. Pukul 9 waktu Indonesia Barat. Hari ini adalah peresmian Panti Asuhan Wijaya. Sebuah fasilitas mewah untuk anak-anak telantar yang ia bangun menggunakan dana warisan 15 miliar yang dulu diincar Aris. Bagi Maya, uang itu bukan lagi sekadar angka,
melainkan alat untuk menebus rasa sakit hati menjadi sebuah kebahagiaan bagi orang lain. "Nona Maya, mobil sudah siap," ujar sekretaris barunya. Seorang wanita cekatan yang terpilih karena kompetensinya, bukan karena koneksi pribadi. "Terima kasih, Anita." "Oh ya, apakah ada kabar dari pengacara soal sisa aset yang disita?" tanya Maya sembari merapikan blazer batiknya. "Semuanya sudah terjual di pelelangan, Nona. Rumah di Sentul dan mobil mewah mantan suami Anda laku dengan harga tinggi. Seluruh dananya sudah masuk ke rekening yayasan sesuai instruksi Anda. Dan ada kabar tambahan." Anita ragu sejenak. "Mantan suami Anda, Aris, baru saja dipindahkan ke lembaga pemasyarakatan dengan keamanan lebih ketat karena mencoba melakukan penipuan sesama tahanan di dalam sel." Maya tersenyum tipis. Sifat aslinya tidak akan pernah berubah. Bahkan di balik jeruji besi sekalipun. Biarkan saja dia membusuk di sana dengan keserakahannya. Dalam perjalanan menuju panti asuhan, mobil Maya melewati sebuah kawasan pinggiran yang kumuh. Di sebuah gang sempit, ia sempat melihat sosok wanita yang tampak akrab dari balik jendela mobil yang gelap. Wanita itu mengenakan daster kusam, menggendong seorang bayi yang menangis rewel di tengah terik matahari sembari menjajakan makanan ringan di pinggir jalan. Itu Siska. Tanpa dukungan finansial dari Aris dan setelah semua barang mewahnya disita sebagai barang bukti tindak pidana pencucian uang, Siska jatuh ke titik terendah. Orang tuanya di kampung malu dan tidak mau menerimanya karena skandal perselingkuhan yang mencuat di media. Kini, ia harus berjuang sendirian menghidupi anak hasil hubungan gelapnya dengan seorang narapidana. Maya tidak menghentikan mobilnya. Tidak ada rasa benci. Tidak ada pula rasa kasihan. Baginya, Siska hanyalah orang asing yang memanen apa yang telah ia tanam. Maya menutup gorden mobilnya, memilih untuk fokus pada masa depan daripada meratapi sampah dari masa lalunya. Acara peresmian panti asuhan berlangsung hikmat. Ayah Maya, yang kini sudah jauh lebih sehat dan duduk di kursi roda, tampak berkaca-kaca melihat putrinya berdiri di podium. "Harta bisa dicuri, cinta bisa dikhianati. Tapi harga diri dan kecerdasan adalah milik kita selamanya," ucap Maya dalam pidatonya. "Saya belajar bahwa menjadi istri bodoh adalah peran yang saya mainkan untuk mengungkap kebenaran, tapi menjadi wanita yang berdaya adalah takdir yang saya pilih sendiri." Tepuk tangan bergemuruh. Di barisan depan, Pak Baskoro mengangguk bangga. Ia tahu bahwa Maya bukan lagi gadis kecil yang butuh dilindungi, melainkan seorang pemimpin yang tangguh. Malam harinya, Maya duduk di ruang kerjanya yang sunyi. Ia membuka laci meja dan mengeluarkan sebuah rekaman lama, rekaman telepon Aris yang menjadi awal dari segalanya. Selama beberapa detik, ia menatap benda itu, lalu dengan gerakan mantap, ia memasukkannya ke dalam mesin penghancur kertas. Suara mesin itu terdengar seperti musik penutup yang indah. Masa lalu itu kini benar-benar telah menjadi debu. Maya melangkah menuju jendela, menatap lampu-lampu Jakarta yang berkelap-kelip. Ia tahu, di suatu tempat di penjara yang dingin, Aris mungkin sedang meringkuk di lantai sel, meratapi nasibnya dan membayangkan uang 15 miliar yang tak akan pernah ia sentuh. Sementara di gang sempit, Siska mungkin sedang menangisi keputusannya mengejar pria beristri. Namun di sini, di ruangannya yang megah, Maya berdiri tegak. Ia tidak hanya menyelamatkan hartanya, ia telah menyelamatkan jiwanya sendiri. "Selamat malam, Aris," bisik Maya pada kegelapan malam. "Terima kasih telah mengajarkanku bahwa tidak ada musuh yang lebih berbahaya daripada pengkhianat di dalam selimut, dan tidak ada pemenang yang lebih perkasa daripada wanita yang berani melawan balik." Maya mematikan lampu kantornya, meninggalkan kegelapan dengan senyum kepuasan. Cerita tentang istri bodoh telah berakhir, dan babak baru sebagai Ratu Properti baru saja dimulai. Tamat.